Ya ini memang masih dalam sikap ya. Tapi ini salah satu kris yang memang bisa jadi acuan teman-teman ya. Yang pastinya memiliki warangka yang top ya, sandangan yang pastinya udah nyandang, dan juga karakter bilah yang luar biasa. Kita buka ya. Yang terakhir, sebenarnya yang terakhir ini adalah salah satu ageman kesayangan saya. Ya bukan karena pusakanya gimana-gimana ya. Bukan karena sandangannya, bukan karena terlihat seperti apa. Tapi karena materialnya yang perfect, yang sempurna, yang indah. Yuk kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya untuk kita semua, Rahayu. Dan kembali lagi bersama saya, Dinis Kalian Nusantara, Kang Yuda. Nah, ini kebetulan teman-teman, saya Kang Yuda akan mereview dan menjelaskan mengenai beberapa pusaka yang terutama saya miliki dan saya koleksi. Nah, pusaka-pusaka yang ada di depan saya ini adalah pusaka yang menurut saya pribadi ini adalah kelas kolektor, atau kelasnya itu yang setingkat, mungkin 2 tingkat di atas kris-kris pada umumnya. Yang pastinya kris ini memiliki esoteri yang tinggi. Ya, bukan hanya esoteri aja, tapi material bahkan juga bahannya. Nah, yang akan kita review yang pertama mungkin dari kris-kris yang berestimasi Cirebonan atau kulon ya. Seperti yang kita kenal, biasanya kris-kris kulonan itu yang mungkin selama ini kita tahu jarang banget ya. Rata-rata mengambil acuannya itu Majapahit, Singosari. Tapi sebenarnya banyak kris-kris kulonan yang diklaim ya, yang diklaim menjadi kris-kris yang berasal dari Mataram kah, atau mungkin yang berasal dari Majapahit kah, dan sebagainya. Maka dari itu saya akan mereview nih biar teman-teman tahu ternyata karakter kris kulonan itu super istimewa dan gak kalah keren. Ya, ini kita akan review nih koleksi saya. Yang pertama yang akan kita review, ya ini memang masih dalam sikap ya. Tapi ini salah satu kris yang memang bisa jadi acuan teman-teman ya, yang pastinya memiliki warangka yang top ya, sandangan yang pastinya udah nyandang, dan juga karakter bilah yang luar biasa. Kita buka ya. Nah, ini dia ya yang akan kita review pertama. Ya, yaitu pusaka estimasi kulonan. Atau menurut saya ini adalah modelan Pajajaran Cirebon. Nah, kalau kita lihat dari sandangannya, mungkin teman-teman banyak yang menyangka bahwa memang pusaka ini berasal dari model sandangannya Bali. Ya, kenapa? Karena identik dengan Makoro. Ya, seperti ini nih ya, yang ada di gambar ukirannya ini Makoro. Tak akan tetapi teman-teman yang harus kalian ketahui juga, Makoro itu bukan hanya dari Bali saja. Tapi memang di era terdahulu Makoro itu sudah jadi lambang perlindungan di era-era kuno. Bukan hanya di Bali saja. Nah, kalau kita lihat dari handle-nya pun masuk ke kategori raksasa. Ya, raksasa. Yang dimana raksasa ini melambangkan perlindungan juga dan jiwa yang tangguh ya untuk membela kebenaran. Kita buka pusakanya. Bismillah. Ini dia teman-teman. Menurut saya ini salah satu pusaka yang sangat istimewa. Kalau kita lihat dari dapurannya ya, looknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diperkirakan memiliki dapur sempana panjul. Dan juga kalau teman-teman perhatikan lebih detail dari bahan bilahnya, pamornya, ada sesuatu yang unik. Mengapa demikian? Karena biasanya yang kita kenal kris-kris era kulonan itu bilahannya itu model-model masir, atau besinya pun keputih-putihan atau kehijau-hijauan. Jarang ada yang legam seperti ini. Ya. Nah, ini legam,
kalau mungkin orang yang belum begitu paham mengenai pusaka menyangkanya ini adalah keris dari Tuban Majapahit. Karena apa? Di bagian gandiknya agak besar, lebar. Ya, sekar kacangnya juga ya. Tapi kalau teman-teman ngeh lagi, ada ciri khas Pajajaran Cirebon yang sangat-sangat apa ya bahasanya ya, familiar ya. Kalau kita lihat ya, kalau Majapahit Tuban ya, atau Tuban Majapahit itu biasanya agak kecil, tapi ini agak lebar ya. Dan juga di bagian sekar kacangnya, kalau Majapahit itu cuman paling pogok gitu ya, atau nguku bimo. Tapi ini adalah sekar kacang yang ngebungkem ya, seperti itu, sekar kacang ngebungkem, yang dimana dilengkapi pamor miring. Nah, kalau teman-teman mau lihat dari esoteri, keris ini layak dihargai tinggi. Mengapa demikian? Karena pada era Pajajaran Cirebon, kurang lebih abad 14, jarang ada empu yang berani membuat pamor-pamor miring. Karena pada era terdahulu dikenal pamor miring ini adalah pamor tersulit. Sekali tempah, kalau gagal, hancur kerisnya. Ya. Dan juga pamor ini biasanya dibuat oleh orang-orang atau empu-empu khusus. Dan dikhususkan juga untuk para petinggi-petinggi. Ya, nih, ini adalah pamornya Ombak Segoro. Wow, Ombak Segoro yang melambangkan Ombak Segoro adalah sejauh mata memandang. Ya, Segoro itu adalah samudra, teman-teman, atau sejauh mata memandang tanpa batasan. Ombak itu adalah indah, ya, menggulung dan terlihat indah. Makanya kalau memangnya di Indonesia untuk saat ini ya teman-teman, banyak orang-orang surfing pasti nyarinya yang ombaknya besar-besar. Nah, keris ini adalah keris estimasi Pajajaran Cirebon dengan pamor miring istimewa ya, mendak slut ciri khas dari kulonan ya, cakep castingan dan sangat-sangat istimewa, luar biasa. Dan ini menurut saya pusaka yang berpamor miring di era-era abad 14 ke atas, teman-teman, itu sangat layak dihargai tinggi dan masuk ke kategori collector edition. Makanya menurut saya keris ini istimewa. Jarang ada yang memiliki pamor Ombak Segoro di era-era terdahulu. Mantap. Kita lanjut ya. Nah, ini pusaka selanjutnya ya, di sikepan yang kedua. Pastinya nggak kalah istimewa dari yang awal. Ya, kita buka ya. Nah, ini dia. Teman-teman ya, ini model warangkanya aja udah sangat identik ya, sangat ikonik. Yang pastinya biasanya ditemukan warangka-warangka seperti ini adalah di keris Cirebonan atau di keris kulonan, yang dimana ditambah hias ukir sili asih di bagian tengahnya ya. Juga ada handle yang dimana namanya pongpongan. Cakep ini ya. Kita buka ya pusakanya. Bismillah. Istimewa. Nah, pusaka ini sangat otentik dan juga sangat-sangat indah. Mengapa demikian? Kalau kita lihat dari looknya, look 3. Di era-era kulonan memang banyak ditemukan yang utama itu lurus, look 3, look 5 ya, sama look sempanan nih 7 9. Jarang ada yang memang berlook tinggi, 11 13 jarang. Walaupun memang pastinya ada, tapi banyak ditemukannya memang look-look yang biasanya 9 ke bawah. Kenapa? Karena pada era dahulu look 3 ini lambang sebagai jangkung, menjangkungi atau membimbing ya. Dikenal pasti keris jangkung, yang dimana kalau kita lihat dari karakter bilahnya ya, ada seperti model tikel alis ya, dan sogokan satu. Kalau menurut saya ya, ini masuk ke kategori keris tebu saoyotan. Wow. Nah, keris ini kalau kita lihat karakter bilahnya kurang lebih sama, legam ya, legam. Dengan estimasi, kembali lagi, menurut saya ini adalah Tuban Cirebon. Ya. Kok ada sih sebutan Tuban Cirebon? Karena kembali lagi teman-teman, Tuban itu adalah pusat pemasaran pada era terdahulu. Banyak empu-empu dari seluruh daerah Nusantara yang memang berlabuh di Tuban. Untuk apa? Memasarkan pusakanya.
Nah, asal mulanya Empunya dari Cirebon, lalu dia ke Tuban, kembali lagi membuat sebuah bilah pusaka yang sangat indah. Jangkung, tebu saoyotan. Sehingga ada sebutannya namanya Tuban Cirebon. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pamornya, ini masuk ke kategori pamor Segoro Muncar. Dan ada sesuatu yang mungkin buat teman-teman yang suka otentikan, yang suka antik ya. Biasanya di dalam kris-kris sepuh original itu jarang ditemui. Ini teman-teman. Kalau kita jelaskan ya di sini nih. Ada seperti yang pamor tambal di bagian pijetannya nih teman-teman. Ya. Pamor tambal kotak yang dimana mungkin kalau di tengah masuknya layar katon. Tapi ini tambal kotak. Kenapa? Ini nggak tembus teman-teman. Ya. Jadi hanya di pijetan sebelahnya. Di sebelahnya enggak. Masuk kategori tangkis pijetan. Nah, pusaka-pusaka yang seperti ini biasanya dipercaya pada era terdahulu memiliki makna-makna sebagai lambang pelindungan khusus atau makna sebagai strata khusus dan lain sebagainya. Sehingga biasanya kalau memangnya kami sebagai kolektor ya, sebagai pecinta tosan aji, memang suka mencari pamor-pamor yang antik yang belum ada. Karena kategorinya kolektor edition untuk mengkoleksi. Jadi kalau untuk koleksi kalau sama aja sama orang ya buat apa teman-teman? Kita harus cari pusaka itu detail. Antiknya apa sih pusaka ini? Selain tangguhnya yang langka, keindahannya, tapi kita juga harus lihat dari segi keantikan pusaka ini. Just indah banget nih teman-teman. Nah, pusaka ini sangat layak dikoleksi teman-teman. Sandangannya ini udah memang benar-benar full nyandang gitu ya. Tuh, full nyandang. Dan pastinya pusaka yang sangat layak untuk dikoleksi. Ya kan, gak keren ya? Jos. Nah, ini dia. Yang terakhir, sebenarnya yang terakhir ini adalah salah satu ageman kesayangan saya. Ya, bukan karena pusakanya gimana-gimana ya. Bukan karena sandangannya, bukan karena terlihat seperti apa. Tapi karena materialnya yang perfect, yang sempurna, yang indah. Yuk kita lihat ya. Tuh, wih, istimewa. Ya, istimewa. Kalau kita lihat ya dari sandangannya, ini modelan sandangan namanya Walian Vlog ya, atau disebut Walian seperti itu. Karena apa? Besar di bagian gandarianya, dan juga di bagian atasnya nih ya teman-teman, itu terlihat lebar. Ya, sehingga seperti pusaka itu kantong gitu ya, kayak kantong gitu. Ya, biasanya memang pada era dahulu biasanya ditaruh di sikap seperti ini atau di belakang seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari handle-nya, menurut saya ini masuk ke kategori Rojomolo. Ya, handle-nya ini berasal dari tulang yang bisa dibilang lumayan tua nih. Tulang-tulang yang sudah mengkuning ini biasanya sudah umurnya 100 tahun lebih. Mungkin di era terdahulu diganti. Ya, mendaknya masih bawaan kolonan ya, masih full original ya. Nah, kalau mau lihat pusaka original warangka bawaan, lihat dari bawahnya masih ngeplok. Ya, tidak ada rongga. Ini masuknya kategori warangka bawaan. Ya, tanpa pendok, tapi jos, sederhana tapi istimewa. Kita buka ya pusakanya. Bismillah. Wow. Ini dia teman-teman. Ini pusaka memang banyak ditemukan dapur ya, Sempana. Karena memang ini pusaka berasal dari estimasi Pajajaran. Ya. Nah, kalau kita lihat dari materialnya, ini beda daripada Pajajaran umumnya teman-teman. Ya, biasanya mungkin kalau kita menganggap ini Tuan Pajajaran, atau biasanya ditemukan pusaka-pusaka yang model pamornya seperti ini, materialnya seperti ini, yang ngebior, nginden teman-teman, ngeperak, semakin dingin itu ngeperak teman-teman. Itu biasanya ditemukan di era Tuban Bakul Jati. Nah, ini era yang memang selama ini teman-teman mungkin nggak tahu ya, Tuban Bakul Jati. Nah, Tuban Bakul Jati itu memang eranya sebentar. Dan juga memang nggak banyak pusaka-pusaka yang berasal dari era tersebut. Tapi sekalinya ada, Pajajaran lebih dahulu teman-teman. Ternyata Tuban Bakul Jati
memanifestasikan kris-kris Pajajaran yang istimewa. Kalau kita lihat pamornya teman-teman, ya, lebih detail, hayati, banyak perbedaan daripada pamor-pamor Udan Mas Tiban pada umumnya. Di era Pajajaran, kalau memiliki modelan seperti ini, tandanya ini materialnya sempurna, khusus, dan juga teman-teman bisa lihat, ya, di pamornya itu seperti membentuk pola yang sangat-sangat rapih, tidak menghilangkan kesepuhan dari pusaka ini, dan besiannya istimewa, pulen dan tebal. Ya, ini menurut saya salah satu ageman terbaik yang pernah saya miliki di pamor Udan Mas Tiban era Pajajaran. Ya, looknya kalau teman-teman bisa lihat ya, sangat-sangat luwes, atau kalau bahasa look males gitu ya. Nah, ini dia kesaktian Pajajaran teman-teman, membuat look seperti ini tuh tidak mudah. Ya, mungkin teman-teman menganggap ini cuma di pada dulu mungkin dibayarannya cuma di pahat-pahat dikit ya, tek atau ketok-ketok dikit. Tapi jadi semudah itu teman-teman. Lebih mudah membuat look yang rengkol dibandingkan look yang luwes seperti ini. Ini dia keunggulan kris-kris di era kulonan. Ya, looknya itu bikin terpesona. Tidak terlihat look, tapi sebenarnya look. Atau kalau orang luar Jawa bilangnya adalah lambe maya. Ya, lambe itu look maya, maya yang tidak terlihat. Gitu yang terus saya bilang. Tidak terlihat look, padahal kris ini adalah kris yang memiliki look 9. Memang menghitungnya kalau memang kita nggak detail agak sulit kalau ngelihat look seperti ini ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kesempurnaannya adalah di bagian bawah. Ada sumber ya. Sumber, Udan Mas sumber ya. Ini full sumbernya. Yang dimana pusaka ini adalah pusaka yang memang pastinya memiliki kasta kerejekian tertinggi. Identitas pusaka ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta yang banyak, saudagar kah, sultan kah, atau raja. Tapi menurut saya ini milik saudagar, ya, atau milik sultan pada era dulu. Kalau sebutan sekarang orang kaya sultan gitu ya. Sultan mah bebas, mau ngapain juga. Kalau raja masih ada kekangan, tapi kalau sultan bebas karena dia punya rezeki yang banyak. Tapi tanpa menghilangkan sumber dari mana. Makanya ada pamor sumber di bagian bawah gonjo. Seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu kris ini jadi simpanan saya. Dan pastinya kenapa pusaka ini saya simpan? Ada sesuatu yang spesial dan sangat-sangat layak untuk dikoleksi. Wow, istimewa. Ya, jadi kalau teman-teman lihat pamornya itu antiknya apa teman-teman? Kalau kayak dari pinggir ini kelihatannya timbul. Ya, timbul kelihatannya. Tapi kalau kita sentuh ini pamornya nggak timbul. Seperti 3D. Istimewa teman-teman. Di era abad kurang lebih 14. Bayangin aja di abad 14 pamornya sudah seperti ini. Ya, itu yang kita lihat dari sebuah bila pusaka. Berisoteri tinggi, esoteri, dan juga pastinya memiliki nilai. Maka dari itu, ya mungkin ini kris terakhir yang saya akan review di kris kulonan. Ya. Pesan saya kembali lagi teman-teman, kalau kita ingin mengoleksi pusaka, jadilah kolektor yang cerdas dan pintar, tidak mudah dibohongi. Karena di era masa ini, menurut saya dan juga menurut pengalaman yang lainnya teman-teman kami di dunia Tusuk Aji, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan atau bahasanya menjual pusaka yang proses. Oke, harga murah, tapi pusakanya proses. Ya, Kamadikan dibilang sepuh. Dan teman-teman juga harus pandai-pandai melihat karakter bila, karakter wesi. Sehingga suatu saat teman-teman memiliki Tusuk Aji itu nggak rugi. Ya, nggak keblinger, nggak ketipu. Nah, maka dari itu, yuk kita mulai dari sekarang koleksi pusaka-pusaka yang bisa jadi investasi untuk diri kita, untuk anak cucu kita, ya, dan juga untuk kita mencintai sejarah secara menyeluruh. Karena Nusantara hebat, saksinya mereka-mereka ini yang bertahan hingga saat ini. Layakkah dihargai 1 juta pusaka yang bertahan ratusan tahun? Logikanya masuk nggak? Sekian dari saya, Kang Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Salam budaya.